System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Salahuddin, NIM 22111811089 dari jurusan Teknik Elektro kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi data. Apa sistem komunikasi data? Adalah informasi berupa data. Jadi di gambar ini ada 3 bagian blok. Ada source system, destination system, dan transmission system sebagai media transmisinya. Di source system itu ada source dan transmisi. Di destination system ada receiver dan destination. Kalau di transmission system itu berupa media transmisinya seperti kabel tembaga atau kabel fiber optik. Ya, ini adalah bentuk sinyal keluaran dari blok diagram. Yang pertama itu ada source, keluarannya adalah sinyal digital, lalu dikirimkan ke transmitter, di mana sinyal digital diubah ke sinyal analog, lalu dikirimkan ke transmission system, di mana keluarnya itu adalah sinyal analog. Dari transmission system dikirimkan ke receiver, di mana itu keluarannya masih sama, yaitu sinyal analog. Dari receiver itu dikirimkan ke destination, di mana itu sinyal diubah dari sinyal analog ke sinyal digital, lalu dikirimkan ke destination. Ya, pada perkembangan telekomunikasi berawal dari voice dulu, di mana telepon pada tahun 1880 masih analog dan menggunakan kabel tembaga. Pada tahun 1960 sudah digital dan menggunakan sinyal pulsa. Pada tahun 1990 itu sudah wireless dan wireless. Trafiknya itu multimedia. Media transmisi tambahannya itu kabel fiber optik. Nah, kita lanjut sekarang ke model jaringan komunikasi. Model jaringan komunikasi data ada 3 komponen, yaitu transmitter, transport mechanism, dan receiver. Di mana dari host menuju ke host lain itu harus melalui suatu node seperti ini, di mana node itu menghubungkan suatu host ke host yang lain. Sekarang kita lanjut node jaringan. Node jaringan adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus request switching atau merelay data user dalam kasus komunikasi data. Fungsi jaringan komunikasi adalah untuk switching, routing, flow control, keamanan, monitoring, dan sebagainya. Klasifikasi jaringan pada node jaringan yaitu berupa data circuit, interface, switch atau jaringan telepon, router atau LAN. Lalu ada perakitan user, biasa disebut data terminal equipment atau DTE, berupa terminal, telepon set, host, dan PC, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini adalah topologi bus dan ring. Pertama-tama, topologi bus adalah menghubungkan antara terminal dalam suatu jaringan komunikasi. Yang kedua ujungnya ditutup oleh terminator. Terminator adalah perangkat untuk menyerap sinyal. Lalu ada topologi ring. Topologi ring itu mirip dengan topologi bus, hanya saja kedua ujungnya itu dihubungkan sehingga hubungan dalam terminal menjadi lingkaran tertutup. Kita masuk ke topologi star seperti gambar berikut. Topologi star itu di mana salah satu buah itu adalah terminal utama, yang ini yang S. Nah, terminal utama ini bisa disebut hub atau switch yang berfungsi untuk mengatur semua kegiatan komunikasi data. Lalu ada topologi mesh seperti gambar berikut. Topologi mesh itu sama dengan topologi star, tetapi tidak memakai hub atau switch sebagai terminal pusatnya, melainkan setiap usernya ini dapat berfungsi sebagai hub atau switch. Adalah klasifikasi jaringan berdasarkan geografis. Yang pertama itu ada LAN atau local area network, yang cakupannya itu hanya beberapa kilometer saja. Lanjut yaitu ada MAN, metro area network, yang cakupannya itu puluhan kilometer. Dan ada WAN, wide area network, yang cakupannya itu ratusan sampai ribuan kilometer. Lalu ada terrestrial radio network, komunikasi wireless, dan satelit network. Nah, sekarang kita ke circuit switching. Circuit switching itu dibangun antara titik-titik ujung yang berkomunikasi setelah dibangun sinyal data 2 arah dan dapat mengalir secara kontinu.
ada 3 fase dalam suatu koneksinya, yaitu yang pertama pembangunan sirkuit, lalu transfer data, dan yang ketiga adalah penutupan sirkuit. Nah, kita masuk ke sirkuit switching. Ini gambar sirkuit switching ya. Nah, ini sirkuit switching untuk timingnya, di mana pada pembuatan proses sirkuit switching ini terjadi delay antara host 1 dan node 1 dan host 2 dan node 2. Lalu kita masuk ke node sirkuit switchingnya. Ini gambarnya. Nah, node sirkuit switching ini di mana satu salurannya itu bisa digunakan lebih dari satu user. Nah, kita masuk ke multiplexing dan demo multiplexing untuk sirkuit switching jika berikut ya. Dimana ini tekniknya itu menggunakan TDM, time division multiplexing, dan waktunya itu dibagi menjadi beberapa frame, dan framenya itu menjadi beberapa slot. Seperti pada contoh di gambar ini ada tiga buah informasi dan memiliki 3 buah frame dengan slot yang berbeda-beda pada satu framenya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik data. Karakteristik data itu pengirimannya banyak dan waktunya itu singkat, dimana bila menggunakan sirkuit switching tidak bagus karena tidak efisien dan ada delay saat setup dan data yang dikirimkan dengan date rate yang tetap. Sirkuit switching cocok untuk komunikasi suara tapi tidak untuk komunikasi data. Yang bagus untuk komunikasi data itu adalah paket switching. Sekarang kita masuk ke paket switching. Paket switching itu dimana pesan itu dipotong-potong menjadi data yang lebih pendek yang disebut paket. Setiap paketnya itu mempunyai alamat dan tujuan. Paket ini diterima dan diproses lalu ditransmisikan lagi oleh setiap node sehingga sampai kepada tujuannya. Nah, sekarang kita masuk ke node untuk paket switching. Di sini dimana pada paket switching ini terdapat sebuah memori yang di tengah-tengah sebuah memori. Nah, sebuah memori ini berfungsi untuk menyimpan informasi dari incoming links. Sekarang kita masuk ke multiplexing dan demo multiplexing untuk paket switching, di mana data dari percakapan dapat ditransmisikan kapan saja. Lalu satu percakapan dapat menggunakan seluruh kapasitas link. Untuk mengetahui mereka terpisah itu menggunakan metadata, di mana menunjukkan ID, sumber, tujuan, dan lain-lain. Salah satu contoh komunikasi data itu adalah internet. Kenapa internet? Karena internet itu menggunakan paket switching, dan internet itu efisien pada penggunaan link yang mahal. Paket switching itu menggunakan banyak area number untuk menggunakan link secara bersamaan. Salah satu contoh komunikasi data itu adalah internet. Kenapa internet? Karena internet itu menggunakan paket switching, dan internet itu efisien pada penggunaan link yang mahal. Paket switching itu menggunakan banyak area number untuk menggunakan link secara bersamaan. Kita ke timing paket switch seperti gambar berikut ya. Nah, jadi di mana host 1 harus dapat terhubung ke host 2. Nah, node 1 ini caranya itu node 1 ini harus mengirimkan informasinya ke node 2, dan node 2 itu bakal mengirimkan ke host 2. Nah, di sini ada 3 buah paket. Ini ada 3 buah paket. Paketnya ini menurun ke bawah, di mana terjadi karena adanya delay. Sekarang kita masuk ke routing untuk paket switch seperti gambar berikut ya. Nah, jadi di sini ada 2 host, yaitu host A dan host B. Nah, di sini host A dan host B akan mengirimkan informasi ke host D. Tetapi di sini jika kita melihat host A harus mengirimkan terlebih dahulu informasinya ke node 1 dan langsung node 1 mengirimkan informasinya ke node 5. Sedangkan di host B informasinya itu dikirimkan ke node 4 lalu ke node 5. Nah, di node 5 ini informasi dari host A dan B ini akan dimultiplexingkan dan dikirim ke node 3. Nah, di node 3 ini lalu ke host D. Nah, sekarang kita masuk ke virtual circuit packet switching seperti gambar berikut ya. Jadi di sini di mana ini data-data ini yang ditransmisikan berupa paket untuk ukuran maksimum tertentu. Nah, jadi di sini itu ada 3 fase. Yang pertama itu pembuatan saluran, lalu ada transmisi data, dan ada penutupan saluran. Nah, sekarang adalah yang terakhir, kesimpulan dari circuit switching versus packet switching adalah
keuntungannya itu dari paket switching terhadap sirkuit switching dapat mengeksploit statistical multiplexing. Yang kedua itu router pada paket switching itu lebih kompleks dibandingkan dengan sirkuit switching. Yang terakhir, sulit mendapatkan jaringan yang terbaik. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.